Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indalia dengan NIM 20 11 10 30 10 041. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, apa kekurangan dan kelebihan EcoSender sebagai alat observasi bawah air dibandingkan dengan scuba? Jadi, untuk kelebihan EcoSender adalah dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut dan mengidentifikasi jenis-jenis lapisan sedimen dasar laut, pencarian kapal-kapal karam di laut, dan penentuan jalur pipa dan kabel di bawah dasar laut. Sedangkan untuk kelemahannya, EcoSender tidak dapat mendeteksi ikan yang hanya dapat digunakan bagi yang sudah berpengalaman, sehingga EcoSender biasanya digunakan untuk kapal-kapal perang, kapal penumpang, dan sedangkan scuba adalah penggunaan alat pernapasan bebas untuk berada di bawah air dalam waktu yang lama. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sistem kerja dari EcoSender. Jadi, sistem kerja EcoSender yaitu pada transmitter terdapat transducer yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi suara, di mana dengan prinsip kerjanya menggunakan sistem suara yang dipancarkan ke dalam laut secara vertikal dari kapal. Kemudian, suara tersebut kembali lagi ke kapal sebagai gema yang melalui pantulan garis panjang laut yang diterima kemudian diperkuat. Sehingga sistem kerja EcoSender dikenal terdapat satu pemancar yang membangkitkan atau menimbulkan getaran-getaran listrik dalam bentuk impuls-impuls getaran disalurkan ke suatu alat. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar dan video di bawah air. Jadi faktor yang pertama tuh yaitu kita harus mengenali kamera dengan baik. Kedua, komposisi dan kemampuan memilih objek dalam satu foto sebagai faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemotretan. Yang ketiga, jam terbang, yaitu untuk melatih kemampuan menjadi faktor yang penting yang tidak bisa dilepaskan dari bidang apapun termasuk fotografi. Yang ketiga yaitu cuaca. Cuaca terkadang menjadi hambatan karena semua fotografer harus mempersiapkan diri dengan peralatan mendukung. Yang terakhir yaitu peralatan. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan bagian-bagian scuba dan fungsinya. Pertama, harness berfungsi untuk memasang bagian kerja breathing apparatus dan strap dan pengencang yang digunakan untuk memasang ke tubuh petugas. Yang kedua, air cylinder assembly berfungsi untuk menyimpan air breathing yang terkomposisi untuk peralatan breathing apparatus. Yang ketiga yaitu regular assembly berfungsi untuk mengontrol aliran udara. Yang keempat yaitu fast pace assembly berfungsi untuk memberikan udara untuk bernapas. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu mobile perikanan dapat digunakan untuk menganalisis apa? Yaitu mobile perikanan itu dapat dianalisis seperti dapat mengecek kedalaman laut, dapat melihat atau dan dapat mengamati objek bawah air yang terlintas serta menilai presentasi penutupan karang hidup seperti karang keras dan karang lunak untuk karang dan karang mati. Dan juga dapat membantu nelayan dalam proses penangkapan ikan. Dengan menggunakan alat scuba, nelayan dapat dengan mudah berenang ke dalam air laut untuk mengetahui ada atau tidaknya ikan di laut agar mempermudah penangkapan ikannya. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.